Salah satu tempat yang sangat mustajab yang berada di Masjidil Haram adalah Hijr Ismail. Dalam pembahasan ini hadirin, saya akan membagi menjadi 3 pembahasan. Yang pertama, keutamaan Hijr Ismail. Yang kedua, bagaimana cara supaya jamaah bisa masuk di Hijr Ismail. Yang ketiga, apa saja atau ibadah apa saja yang disunatkan, yang dianjurkan dilaksanakan ketika jamaah berada di dalam Hijr Ismail. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa bergabung di channel ini, like, komen, dan subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, binikmatihi tatimmu salihat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa surriyatihi wa man tabi'a bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Para duyufur rahman yang kami muliakan, alhamdulillahirabbil alamin, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Semoga pertemuan kita ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan saya doakan semoga yang saat ini menjalankan ibadah haji ataupun ibadah umrah senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dan dilancarkan segala ibadahnya sehingga bisa mendapatkan haji yang mabrur dan umrah yang makbulah. Amin Allahumma amin. Juga saya doakan teman-teman sekalian dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa taala melancarkan, melampatkan rezeki-rezeki kita, rezeki-rezeki Anda, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memantaskan, mengundang saudara-saudaraku khususnya yang belum pernah datang menziarah Baitullah, setiap tahun diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menziarahi Baitullah dan juga menziarahi makam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain. Para diyufur rahman yang kami muliakan, insya Allah pada pertemuan kita kali ini saya akan menyajikan salah satu tempat yang sangat mustajab yang berada di Masjidil Haram adalah Hijr Ismail. Dalam pembahasan ini hadirin, saya akan membagi menjadi 3 pembahasan. Yang pertama, keutamaan Hijr Ismail. Yang kedua, bagaimana cara supaya jamaah bisa masuk di Hijr Ismail. Yang ketiga, apa saja atau ibadah apa saja yang disunatkan, yang dianjurkan dilaksanakan ketika jamaah berada di dalam Hijr Ismail. Sahabat beriman rahimakumullah, yang pertama, bahwa dari sekian banyak tempat yang mustajab untuk berdoa dan beribadah di Masjid Haram, salah satu diantaranya adalah Hijr Ismail. Hijr Ismail ini adalah salah satu bagian dari Ka'bah yang terletak antara rukun Syami dan rukun Iraki. Dipagari oleh tembok namanya Al-Khatim, berbentuk setengah lingkaran. Hijr Ismail ini dahulunya adalah tempat atau rumah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Disitulah Nabi Ismail tinggal bersama sang ibu Siti Hajar, dan kemudian menjadi kuburan mereka berdua. Disebutkan dalam salah satu riwayat, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Abu Hurairah, di pintu Hijr Ismail ada malaikat yang selalu mengatakan kepada setiap orang yang masuk dan salat 2 rakaat di Hijr Ismail, kamu telah diampuni dosa-dosamu, maka mulailah dengan amalanmu yang baru." Masya Allah, tabarakallah. Jadi di pintu Hijr Ismail selalu ada malaikat yang mendoakan seluruh jamaah haji, jamaah umrah yang masuk di Hijr Ismail dengan berdoa bahwa kamu telah diampuni dosa-dosamu. Subhanallah, Masya Allah, tabarakallah. Kemudian keutamaan yang kedua daripada Hijr Ismail jamaah sekalian, bahwa disebutkan di dalam salah satu riwayat juga bahwa Hijr Ismail ialah bagian atau tempat khusus yang mustajab jika kita berdoa di dalamnya. Kemudian yang ketiga, para diyufur rahman yang kami muliakan, bahwa Hijr Ismail adalah merupakan bahagian daripada Ka'bah.
Disebutkan di dalam salah satu hadis dari Abu Hurairah, dari hadis Abu Daud dari Aisyah radhiyallahu taala anhu yang berbunyi, dari Aisyah radhiyallahu taala anha katanya, aku sangat ingin memasuki Ka'bah untuk melakukan salat di dalamnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa Siti Aisyah ke dalam Hijr Ismail sambil berkata, salatlah kamu di sini jika kamu ingin salat di dalam Ka'bah, karena ini termasuk sebahagian dari Ka'bah. Jadi Hijr Ismail, para duyufur Rahman yang kami muliakan, adalah termasuk bagian daripada Ka'bah. Siapa yang masuk di Hijr Ismail melaksanakan salat 2 rakaat, maka sama dengan dia telah masuk di dalam Ka'bah. Subhanallah, Masya Allah. Ini diantara keutamaan daripada Hijr Ismail. Yang kedua, bagaimana cara supaya kita bisa masuk di Hijr Ismail? Maka sebagaimana kita ketahui bahwa aturan-aturan yang berlaku di Masjid Haram itu berubah-ubah dalam setiap saat. Nah, untuk saat ini, agar jamaah bisa masuk ke dalam Hijr Ismail, maka harus memperhatikan bahwa ternyata ada waktu untuk jamaah perempuan dan ada waktu untuk jamaah laki-laki, dan semuanya masuk dengan cara diantri. Maka oleh sebab itu, baik jamaah laki-laki maupun jamaah perempuan ketika akan masuk di Hijr Ismail, maka harus melalui antri. Dan untuk antri jamaah sekalian harus bersabar. Kalau antrian, posisi antrian jamaah perempuan itu berada di tembok Hijr Ismail dari arah Rukun Syami menuju pintu Hijr Ismail, sementara antrian jamaah laki-laki itu dari arah Rukun Yamani menuju pintu Hijr Ismail. Jadi sekali lagi, siapa yang sering antri kemudian bersabar, maka insya Allah dia akan bisa masuk di Hijr Ismail berkali-kali. Kemudian yang ketiga, amalan apa yang harus dilakukan ketika jamaah sedang berada di dalam Hijr Ismail? Disebutkan dalam hadis seperti hadis yang saya sampaikan tadi, bahwa ketika Siti Aisyah radhiyallahu taala anha ingin melaksanakan salat sunat 2 rakaat di dalam Ka'bah, maka Nabi mengajaknya untuk salat di Hijr Ismail, karena orang yang salat di Hijr Ismail sama dengan dia telah salat di dalam Ka'bah. Yang pertama yang dilakukan jamaah ketika berada di Hijr Ismail adalah melaksanakan salat sunnah 2 rakaat atau salat sunnah mutlak. Tata caranya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli sunnatal mutlaki raka'ataini lillahi ta'ala, atau lafaznya usalli sunnata raka'ataini lillahi ta'ala. Rakaat pertama membaca doa iftitah, kemudian surah Al-Fatihah dan surah Al-Kafirun. Kemudian rakaat kedua membaca surah Al-Fatihah dan surah Al-Ikhlas. Dan jika jamaah masuk di pagi hari dan belum melaksanakan salat duha dan ingin melaksanakan salat duha, maka setelah selesai salat sunnah mutlak 2 rakaat, maka jamaah boleh melakukan salat sunnah duha 2 rakaat atau 4 rakaat jika memungkinkan. Kemudian setelah selesai salat sunnah duha atau masuk di waktu siang atau sore, maka setelah salat sunnah 2 rakaat mutlak boleh melaksanakan salat sunnah taubat 2 rakaat, kemudian salat sunnah hajat 2 rakaat. Kemudian yang kedua, setelah melaksanakan salat sunnah jamaah sekalian, adalah memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, antara lain perbanyak membaca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil adim. Kemudian membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli syai'in qadir. Kemudian beristighfar astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Kemudian bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala. Yang pertama, berdoa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri sendiri, kemudian untuk pasangan kita, kemudian untuk anak-anak kita, kemudian untuk saudara-saudara kita dan keluarga kita, dan terakhir untuk seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua setelah memohon ampunan adalah memohon kebaikan, baik kebaikan untuk kehidupan di dunia, terutama untuk kehidupan akhirat. Berdoa untuk diri sendiri, berdoa kebaikan untuk pasangan, berdoa kebaikan untuk anak keturunan, berdoa kebaikan untuk saudara-saudara kita, dan berdoa untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jamaah haji, jamaah umrah yang kami muliakan, salah satu tempat yang paling mustajab di Hijr Ismail menurut salah satu kitab, yaitu Nushatul Majalis wa Muntahabul Nafais, yang ditulis oleh Abdurrahman As-Safuri di halaman 162, adalah pas berada di bawah misab atau talang emas. Berdasarkan salah satu riwayat bahwa ketika Nabi Ismail alaihissalatu wassalam menyampaikan keluhannya kepada Allah Subhanahu wa taala tentang panasnya kota Mekah, lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Nabi Ismail, sekarang aku buka hijabmu, sekarang aku buka hijirmu, salah satu pintu surga yang dari pintu itu keluar hawa dingin untuk kamu sampai hari kiamat nanti. Dan salah satu pintu surga itu menghadap kepada Hijr Ismail pas di misab, yaitu talang emas. Para diukur rahman yang kami muliakan, demikianlah kajian ini semoga bisa bermanfaat khususnya kepada para diukur rahman, para tamu-tamu Allah dan tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa di-share, semoga bisa menjadi amal jariah di dalam berbagi kebaikan. Dan saya doakan kepada yang menonton video ini, semoga sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa taala melancarkan rezeki, mengundang saudara-saudaraku bisa ke Baitullah setiap tahun, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika banyak yang kurang, terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.